Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kita semua. Tema renungan penuntun hari ini, perlindungan yang terpercaya. Nats Alkitab terdapat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca Mazmur 91 sampai dengan ayat terakhir, maka kita akan melihat bahwa Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat indah. Mengapa saya katakan indah? Karena di awal pasal ini, perlindungan Tuhan itu digambarkan dengan sangat detail. Dan ini diberikan kepada anak-anak Tuhan yang duduk atau tinggal dalam lindungannya dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, berbicara tentang lindungan dan naungan itu mengingatkan kita kepada sebuah shelter atau bayangan yang melindungi kita dari panas teriknya matahari atau derasnya hujan. Kemudian ada benteng yang ditulis sebagai kubu pertahanan. Ini mengingatkan kita tentang sebuah tempat yang tinggi dan kokoh untuk melindungi orang-orang yang ada di dalamnya dari bahaya atau kejaran musuh. Kita juga memperhatikan bahwa ada sayap yang menudungi. Artinya ini digambarkan seperti induk burung yang melindungi anak-anaknya dengan kasih sayang. Kemudian ada perisai, di mana alat ini dipakai pada saat perang untuk melindungi dari terjangan panah-panah musuh. Dan pagar tembok sebagai batas pertahanan agar musuh tidak mampu untuk menerobos. Saudara, bukankah penyataan firman ini begitu luar biasa? Tuhan memberikan mekanisme perlindungan sedemikian rupa kepada kita anak-anaknya, sehingga kita tidak perlu membiarkan ketakutan dan kecemasan menguasai kita, asalkan kita percaya. Saudara, memang dalam Mazmur 91 ini kita melihat tulisan ayat demi ayat dibuat seperti oleh seorang penyair yang handal yang menggambarkan segala sesuatu dalam perikop ini dengan penuh kuasa dari urapan Roh Kudus. Pemazmur menggambarkan sedemikian rupa tentang musuh yang sedang mengelilingi kita. Bahkan digambarkan bahwa mereka ada dalam kedahsyatan malam. Artinya musuh ini tidak terlihat jelas, bahkan bisa muncul sewaktu-waktu, baik malam, siang maupun petang. Masalah, tantangan, pergumulan, bahkan serangan dapat saja terjadi dalam hidup orang percaya. Tetapi sekali lagi, pemazmur menekankan agar kita tidak perlu takut. Mengapa? Sebab dikatakan pada ayatnya yang ke-11, malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkannya untuk menjagai kita kemanapun kita pergi. Tahukah saudara, Mazmur 91 ini adalah Mazmur yang mengajarkan kita tentang iman. Kita teringat, sewaktu dalam masa pandemi COVID-19 yang berat di tahun 2020 sampai dengan 2021, banyak gereja, anak-anak Tuhan memakai Mazmur 91 ini sebagai doa untuk melindungi dirinya dari wabah virus corona. Mungkin sebagian besar kita juga demikian. Namun tidak sedikit orang di luar sana beranggapan bahwa siapapun orang Kristen yang begitu ekstrim menggunakan Mazmur 91 ini sebagai doa dan bahkan terkesan seperti mantra atau jimat, maka orang Kristen itu dianggap sesat. Saudara, orang-orang boleh saja beranggapan apapun, tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada kuasa Allah, kita harus melihat dengan bijak bahwa Mazmur 91 ini adalah Mazmur iman. Jadi, barang siapa yang membacanya harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa firman ini berisi janji keselamatan yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita perhatikan lebih dalam lagi ayat demi ayat dalam Mazmur ini.
Dari semua ayat firman yang kita baca tentang janji perlindungan, janji keselamatan, janji kelepasan, kecukupan, dan keamanan yang diberikan Tuhan, apakah sebenarnya janji ini diberikan kepada semua orang? Ternyata tidak kepada semua orang, saudaraku. Berkat-berkat di Mazmur 91 ini tidak diberikan kepada semua orang percaya, melainkan bagi mereka yang hidup dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Siapakah mereka? Yaitu pertama, orang yang duduk dan bermalam. Kedua, orang yang melekat. Ketiga, orang yang mengenal nama Tuhan. Dan yang keempat, orang yang berseru kepada nama Tuhan. Saudara, kita teringat kepada Abraham, Nuh, Yusuf, Musa, Samuel, Daud, Yosua, dan nabi-nabi lainnya yang terkenal di dalam Alkitab, termasuk rasul-rasul, telah menjadi teladan sebagai orang-orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Ini tidak berbicara bahwa melekat dan bergaul dengan Tuhan itu seperti melakukan kegiatan formalitas di gereja, seperti datang beribadah, melayani di gereja, atau rutin menghadiri persekutuan-persekutuan tengah minggu. Termasuk ini ditujukan juga kepada golongan-golongan orang yang tampak saleh, tampak rohani, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang sekalipun memiliki banyak pengetahuan mengenai hukum Taurat, namun Yesus berkata, hati mereka jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita adalah orang-orang yang melekat dan bergaul dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah hari lepas hari kita sering mengarahkan hati kita bahwa kita membutuhkan Tuhan dan merindukannya? Sekalipun kita sedang tidak banyak masalah, sekalipun kita dalam keadaan sehat, keuangan cukup, usaha lancar, keadaan rumah tangga baik, apakah kita tetap terhubung dengan Tuhan, saudara? Apakah kita tetap duduk dan bermalam dalam naungannya? Ataukah sebaliknya, ketika kita susah, kita baru mencari Tuhan, bahkan mengklaim Mazmur 91 sebagai doa demi memuaskan keegoisan diri kita, kecuali kita datang dalam pertobatan dan kerendahan hati. Untuk itu saudaraku, di akhir renungan ini mari kita menyadari bahwa apapun keadaan kita, Tuhan tetaplah tempat perlindungan yang terpercaya, terutama bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Inilah perintah Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami pelajari dan kami renungkan di dalam Mazmur 91 ini, bahwa Engkaulah tempat perlindungan yang dapat kami andalkan dan kami percaya. Biarlah pertama-tama kami mau mengabdikan diri kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami ya Tuhan. Sebab dengan hati yang mengasihi-Mu, kami akan melekat dan memiliki persekutuan dengan Tuhan hari lepas hari. Tambah-tambahkan hati yang merindukan Tuhan di dalam hidup kami Bapa, sebagai tempat pengharapan satu-satunya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.